hari ini untuk bahas tryout satu ya, untuk pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini udah ada Alvin, Yusman, sama sama Evan. Kemarin gimana TO-nya? Itu langsung ada hasilnya atau gimana? Ya, kalau gitu mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Sini kemarin ada berapa soal sih soalnya? Ada 20 soal. Nah, kemarin nih aku udah nyoba ngerjain sih. Nah, kayaknya, oh nilainya dibagiin di grup. Oke, semoga eh, teman-teman makin lama TO-nya makin oke lah ya. Terus nanti UTBK-nya jadi gampang. Terus ini sih, apa namanya, untuk PK ini menurutku teman-teman lebih banyakin latihannya aja daripada teorinya. Karena teorinya sambil jalan aja sih kalau menurutku. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja kali ya. Oke, ini soal untuk tryout kemarin. Ini kita usahakan untuk bahas semuanya ya hari ini. Kita mulai dari soal pertama. Nah, ini soal pertama ini masih gampang. Mungkin teman-teman ada yang mau ini, mau apa masih ingat jawabannya, bisa tulis di chat deh. Yang masih ingat jawabannya. Atau ada yang mau ngerjain sekarang? Boleh juga. Oke, Kak. Oke, mantap. Terus yang lain lagi? Oke, kita langsung coba aja. Ini masih basic ya, masih gampang. Jadi eh, A pangkat B itu adalah 2 pangkat 20, 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19. Nah, dari eh, dari sini ini kan bisa dipecah menjadi bilangan yang terkecil. Maksudnya bisa dikeluarkan gitu kan bilangan kecilnya. Jadi 2 pangkat 19 dikalikan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Nah, dapatnya ini dari mana? Dapatnya adalah, uh, wait, ganti warna deh. Ganti warna hijau. Dapatnya ini adalah, kan 2 pangkat 19 dikalikan 2 pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 19 dikalikan 2 pangkat 1, kan 2 pangkat 20. Sedangkan yang 2 pangkat 19 dikalikan 1 itu 2 pangkat 19. Jadi ini kita pecah jadi um, bilangan terkecilnya itu dikeluarin di sini, ini bilangan terkecilnya. Oke, aman ya. Nah, di sini 2 pangkat 19, di sini 2 pangkat 2, 1 kan. 2 pangkat 2 kan 2, dikurangi 1, berarti 2 min 1, sama dengan 2 pangkat 19. 2 pangkat 19. 2 min 1, 1. Berarti oke. Berarti 2 pangkat 19. Ini A pangkat B. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa nilai A-nya adalah 2.
dan nilai B-nya adalah 19. Jadi A ditambah B sama dengan 2 ditambah 19. 21. Oke, mantap. Tadi Efran udah bener ya jawabannya D. Masih pemanasan nih. Oke. Jauh ini aman ya, teman-teman. Ntar kalau misalkan ada yang bingung, ada yang kurang jelas, bisa langsung chat atau on mic aja. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 2. Ini nomor 2 pelajaran SD lah ya. Di manakah di antara bangunan berikut yang merupakan bangun ruang? Ada segitiga, balok, trapesium, sama kerucut. Nah, segitiga, ya segitiga. Kalau balok, trapesium, sama kerucut. Nah, dari sini juga kita udah pasti tahu teman-teman kalau yang bilang bangun ruangnya adalah balok sama kerucut. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ini masih gampang juga. Terus ini, sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini mulai ini ya, mulai pakai logika. Tanya apakah jadi untuk soal tipe UTBK ini kan ada beberapa tipe ya. Soal tipe yang pilihan ganda biasa, terus pakai yang pertanyaan 1 2 gini sama yang kayak 1 2 3 4 ini. Nah, kalau ada soal yang 1 2 ini, pernyataan 1 2 itu caranya teman-teman kerjain dulu pakai pakai pernyataan satu doang, itu apakah bisa ketemu hasilnya atau enggak. Nah, habis ketemu, habis nanti bisa teman-teman tahu nanti langsung dikerjain ya, pakai persamaan kedua aja, pernyataan kedua aja. Apakah bisa pernyataan kedua aja atau enggak. Setelah itu baru nanti teman-teman kerjain pakai dua-duanya. Apakah bisa atau enggak. Jadi dikerjain untuk satu-satu dulu, baru dicoba bareng-bareng. Gitu. Oke, ini kita langsung coba aja. Apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Apakah bilangan positif A dan B itu adalah bilangan bulat? Yang pertama, ketika A per B itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kan apa aja ya? Em, Pokoknya dia bukan koma-koma ya, bukan koma-koma. Dan di sini tuh dibilang kalau dia itu positif gitu. Jadi eh, berapapun nilainya, asalkan dia bilangan bulat dan positif. Jadi bisa 1 2 3 4 dan seterusnya. Tidak terbatas. Yang penting bukan koma dan dia positif. Nah, sekarang kalau kita coba-coba ya, kalau misalkan kita logika, misalkan 0,4 0,4 deh sama 0,2. Itu kan hasilnya 2 ya. Padahal 2 ini adalah bilangan bulat positif. Benar sesuai dia. Tapi A-nya sendiri itu adalah eh, bilangan tidak bulat dan B-nya juga bilangan tidak bulat. Jadi dia tidak memenuhi nih, tidak memenuhi untuk pernyataan pertama aja. Dari sini mudah nggak ya kira-kira? Kalau misalkan aku ngomongnya belibet, bisa langsung ngomong aja ya. Oke, jadi kita coba masukin untuk coba masukin untuk angka untuk masing-masing pernyataan itu apakah sesuai atau enggak gitu. Nah, kemudian kita coba di pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua itu A dikalikan B itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Misalkan bilangan bulatnya itu berapa deh? 6 deh misalkan. Nah,
apakah 6 itu bisa tersusun atas bilangan positif bulat? Apakah bilangan 6 ini itu pasti tersusun dari bilangan positif bulat? Kan enggak ya. Pasti kan 6 ini kan bisa disusun atas banyak banyak opsi lah, banyak opsi. Dan banyak opsi ini tuh misalkan apa ya? Misalkan 0,6 sama 10. Ini kan jadi 6. Sedangkan 0,6 di sini itu tidak memenuhi bilangan bulat yang disyaratkan di sini. Tidak memenuhi bilangan bulat yang disyaratkan. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa nilai A ketika dikali B adalah bilangan bulat, itu belum tentu nilai A dan nilai B-nya adalah bilangan positif, bilangan bulat. Gitu. Dari sini mudah nggak ya kira-kira? Oke, jadi kita dari dua pernyataan ini kita masing-masing pakai pernyataan satu dan pernyataan dua ini tadi, itu kita bisa tahu bahwa pernyataan satu salah karena ketika kita coba masukkan angka yang bersesuaian, ketika bilangan A dan B-nya itu tidak bulat, itu dia bisa menghasilkan bilangan bulat gitu. Terus yang pernyataan kedua juga tidak sesuai karena ketika kita masukkan ada yang bilangan tidak bulat, itu bisa menghasilkan bilangan bulat gitu. Jadi eh, hasilnya adalah pernyataan satu saja tidak cukup, pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, kemudian kita coba untuk pernyataan dua ini digabungkan. Pernyataan satu dan dua digabungkan. Apakah bisa menjawab? Gitu. Nah, ini kita misalkan A per B itu adalah bilangan bulat. Nggak bisa. Bulat. Dan A dikali B itu juga bilangan bulat. A dikali B itu juga bilangan bulat. Nah, di sini kita tuh juga bisa apa ya? Maksudnya kita coba masuk-masukin juga kayak yang tadi. Itu hasilnya itu juga tidak pasti. Misalkan A dikali B-nya misalkan kita pakai yang angka di sini deh. 0,6 sama 10. Nah, misalkan kalau 0,6 sama 10 gitu kan apa namanya? Juga tidak menjawab ketika pernyataan satu dan dua digabungkan. Jadi kesimpulannya adalah ketika pernyataan satu dan pernyataan dua ini itu tidak menjawab, tidak cukup untuk menjawab, eh kok macet sih? Tidak cukup untuk, woi, maaf maaf, ah, agak macet. Ini ku tabku. Ya udah intinya pernyataan satu dan dua ini tidak cukup untuk menjawab pernyataan ini. Ya teman-teman, gimana? Apakah kurang jelas? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soal SPLTV ya. Sama sistem persamaan linear tiga variabel. Di sini ada tiga persamaan. Terus nanti kita disuruh cari X, Y, Z-nya, baru nanti kita bisa dapetin apa yang diminta di soal di sini. Gini. Oke, kalau gitu kita coba kerjain. Pertama kan ada 2X min Z
X plus 2Y, Y plus Z. Ketika ada 3 persamaan untuk kasus SPLTV, itu yang pertama harus kita lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa eliminasi apa aja. Bisa X-nya, bisa Y-nya, bisa Z-nya. Cuman kalau dilihat di sini, itu kan X-nya di sini 2, di sini 1. Jadi yang satu ini harus dikali 2 kan kalau mau mengeliminasi. Terus yang di sini Y-nya 1, yang di sini Y-nya 2. Jadi harus harus apa namanya? Harus dikali 2 yang ini untuk mengeliminasi. Yang Z di sini sama-sama 1. 1 sama -1. Jadi bisa dieliminasi langsung, nggak perlu dikali-kali. Jadi kayak lebih simpel aja kan. Jadi untuk langkah yang pertama, kita tulis aja dulu. Di sini pakai ini pernyataan 1. Ini pernyataan 3. Nah, di sini kita pertama pakai pernyataan 1 sama pernyataan 3 dulu untuk mengeliminasi si Z-nya. Ada 2X min Z sama dengan 2 sama Y plus Z. Oh, tak rapiin aja deh sekalian. Ntar ya. 2X min Z sama dengan 2 sama Y plus Z sama dengan 1. Nah, untuk mengeliminasi yang ada di sini, kan kita tujuannya mengeliminasi yang ada di situ kan. Jadi supaya Z-nya hilang, ini kan dijumlah karena min Z plus Z nanti 0 kan. Jadi di sini hasilnya 2, aduh kok jelek. 2X plus Y sama dengan 3. Oke, di sini kita menghasilkan persamaan keempat. Oke, terus di sini kan kita bisa dapetin persamaan keempat ini bentuknya adalah X dan Y ya. Dan di pernyataan yang kedua ini juga kita dapat ada dikasih tahu di soal persamaannya juga X dan Y. Jadi kita bisa kerjain dari dua ini. Nah, itulah kenapa tadi aku bilang teman-teman harus eliminasi salah satu variabel supaya bisa ngerjain SPLTV. Kemudian kita kerjain lagi untuk pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Pernyataan kedua ada X plus 2Y sama dengan 4. Terus sama 2X plus Y sama dengan 6. Nah, mungkin kalau aku di sini, aku pilih untuk uh, eliminasi si Y-nya. Jadi, Y-nya ini aku kali 1, ini dikali 2. Jadilah persamaan X plus 2Y sama dengan 4 sama 4X plus 2Y sama dengan kok 6 sih 2 ini 3 ya seret 3 sama dengan 6. Nah ini dikurangi jadi min 2, ini jadi min 3X, maka X-nya adalah 2/3 ya. Oke, dari sini kita udah dapet apa namanya X-nya 2/3. Terus selanjutnya kita kerjain, kita cari Y sama Z-nya kan. Nah, dari persamaan yang kita kalau mau cari Y-nya, kita bisa pakai pernyataan yang kedua. Yang kedua, X plus 2Y sama dengan 4. Maka ini 2/3. Maaf. 2/3. Nah, di sini 2Y sama dengan 12/3. Nah, iya berapa 5/3 ya? Min 2/3.
5/3. Nah, di sini kita bisa dapat Y-nya adalah 5/3. Oke. Nah, terus kita tinggal cari yang Z-nya aja. Yang Z-nya kita bisa pakai dari pernyataan ketiga. Atau bisa juga pakai pernyataan pertama. Terserah teman-teman sih. Z ini sama dengan 1. Ini 5/3 plus Z sama dengan 1. Jadi Z-nya adalah 3/3 min 5/3. Z-nya min 2/3. Ya, sampai sini aman kan masih? Kalau ada bingung bisa langsung chat aja nggak apa-apa. Atau on juga boleh. Nah, setelah kita dapat nilai dari X, Y, Z-nya, berarti kita tinggal masukin di yang mau di soal nih, yang aku highlight warna kuning kan, 3X 4Y plus Z. Nah, berarti kita coba masukin pakai warna lain deh, hijau. Nah, berarti ini kan 3X plus 4Y plus Z. Nah, 3X-nya berapa? 2/3. Plus 4Y. 4Y-nya 5/3. Dikurangi Z-nya 2/3. Ini jadi 6/3 plus 20/3 min 2/3. Karena penyebutnya udah sama, tinggal dikerjain yang atasnya aja. Jadinya 26 dikurangi 2, 24 ya. 24/3, 8. Jadi hasilnya adalah yang E. Nah, sama Kak, tapi beda cara. Kirain saya salah di kunci jawabnya 7. Iya, benar. Kayak kuncinya ada yang salah. Soalnya tadi, soalnya aku ngerjain emang ada beberapa kunci yang salah sih. Tapi aku udah cek jawabannya benar 8. Oke. Mana yang lain? Kalau aku sih ditambah-tambah semua, Kak. Nggak pakai cara eliminasi biar lebih cepat. Oh ya, boleh juga. Soalnya aku kan ini sih, aku lebih ke ngajarnya supaya bisa dipakai untuk semua soal. Jadi pakai cara yang paling basic gitu. Ya kan untuk cara kan beda-beda kan, asal sama aja hasilnya. Oke, aman ya sejauh ini. Ya kalau gitu aku lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini tuh ini ya, soal apa namanya? Soal yang kemarin kita kerjain yang pertemuan pertama, persamaan kuadrat. Soal persamaan kuadrat. Jadi di sini ada akar-akar. Akar-akarnya ada P+1 sama P-1. Terus di sini juga diketahui untuk persamaan dari akar-akar yang kayak gitu itu adalah X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0. Nah, kita disuruh untuk mencari nilai A-nya. Nah, teman-teman masih ingat nggak untuk kalau diketahui akar-akarnya, terus kita disuruh cari persamaan kuadratnya, itu rumusannya seperti apa? Ada yang ingat? Mungkin bisa on mic kali ya.
Kalau aku sih Kak, pakai X1 tambah X2 dulu. Min B per A, ntar ketemu dimasukin P-nya tuh, P tambah satu ditambah P min satu sama dengan 4 per satu, jadi 2P sama dengan 4, jadinya P sama dengan 2. Baru dimasukin ke X1-nya. X1-nya kan katanya P tambah satu, P tambah satu jadi 3, P min satu jadi satu. Terus pakai rumus yang kemarin tuh Kak, X kuadrat min X tambah X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2. Jadinya X kuadrat min X1 tambah X2-nya kan 3 tambah satu, jadi min 4X ditambah X1 dikali X2, jadi 1 kali 3, jadi plus 3. Jadi nilai A-nya sama dengan 3. Oke, mantap Efran. Ya Efran ya, ya benar. Jadi benar, benar banget Efran pakai rumusan yang ini ya. Kalau ketika dikasih tahu akar-akarnya terus disuruh mencari persamaannya. Nah, ini yang harus dicatat betul-betul. Nah, kalau adalah X kuadrat min X1 plus X2. X ditambah X1 dikali X2. Nah, ketika udah ada persamaan seperti ini, kan kita tahu kayak yang dibilang Evan tadi, kalau X1 plus X2 sendiri itu adalah min B per A, dan X1 X dikali X2 itu adalah C per A. Nah, setelah kita tahu kayak gini, ini kan X1, ini X2. Nah, berarti kalau kita di sini kan udah diketahuin kan, ini B-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, X-nya adalah 1, dan C-nya adalah A. Nah, terus berarti kita pertama cari dulu untuk X1 tambah X2-nya. Ih, penku agak error. X1, nih, X1 ditambah X2-nya itu kan eh, sama dengan P plus 1 ditambah P min 1. Sehingga X1 ditambah X2 itu adalah 2P kan. Oke, 2P. Nah, di sini kita tuliskan di sini adalah X kuadrat. Kita punya persamaan itu X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0. Berarti di sini, bentar, ini aku hapus saja. Berarti di sini itu kita bisa dapetin kalau X1, X1 plus X2-nya itu sebenarnya adalah 4. Terus yang A-nya itu adalah ini, X1 dikali X2 kan. Sehingga di sini ketika kita tahu X1 plus X2-nya itu adalah 2P, X1 X2-nya ini adalah 2P, maka 2P ini adalah min 4 kan. Karena X1 X2 sama dengan, aduh, sama dengan 4. Maka P-nya adalah 2. Oke, udah ketemu P-nya adalah 2. Nah, karena P-nya kita udah ketemu, berarti kita bisa tuliskan di sini bahwa nilai X1 itu adalah 2 tambah 1, 3. Dan X2-nya sendiri adalah 2 min 1, 1. Terus, langkah terakhirnya, di sini kan kita tahu untuk nilai A-nya di sini adalah X1 dikali X2. Nah, X1 dikali X2 berarti kan X1-nya sendiri nilai A ini adalah X1 dikalikan X2. Nah, X1-nya kita dapat 3, X2-nya kita dapat 1. Berarti A-nya adalah 3. Gitu.
Oke, sampai sini gimana? Kalau ada yang dipingin bisa langsung chat ya. Atau bisa on mic juga. Boleh. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nomor 6 ini itu soal rata-rata gabungan. Bukan sih soal rata-rata. Ya rata-rata deh. Oke, mungkin kita mulai aja. Di sini kita analisis soalnya dulu karena lumayan panjang ya. Jadi di sini Ani itu udah ngikutin tes matematika sebanyak N kali. Nah, terus dia ikut tes berikutnya. Jika pada tes berikutnya itu nilainya dia 83, maka nilai rata-rata yang baru itu adalah 80. Tapi jika nilai tes berikutnya dia itu adalah 67, maka nilai rata-rata yang baru adalah 76. Nah, berapa N-nya gitu kan? Nah, kita bisa buat persamaan dulu ya. Gimana deh di sini. Jadi, teman-teman ini kan harus tahu kan bahwa ketika X, jadi nilai rata-rata itu kan adalah, eh, nilai rata-rata itu adalah nilai jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah datanya itu adalah rata-rata. Kan gitu. Nah, artinya ketika dia punya nilai di sini aku misalkan jumlah dari semua datanya itu adalah XN ya. Jadi misalkan Ani itu punya tes matematika nilainya 80, 90, 100 gitu misalkan. Nah, berarti totalnya itu adalah ya 80 tambah 90 tambah 100 kan. Baru di tes berikutnya dia itu nilainya adalah 83 kan gitu. Nah, sedangkan nilai dari jumlah yang awal itu kan kita bisa keep kan. Jadi nggak akan berubah nih. Kalau dia 80, 90, 100 ya udah 80, 90, 100. Tinggal nilai yang keempatnya berapa kan gitu. Nah, sedangkan di sini ceritanya dia itu udah punya tes berapa sebanyak N kali, dia tes lagi sekali, terus nilainya dapat sekian, nanti rata-ratanya sekian. Berarti di sini tuh kita bisa asumsikan untuk yang biru, untuk yang highlight biru itu, dia udah tes sebanyak N kali dengan jumlah nilainya itu XN misalkan. Nah, terus dia itu ditambah untuk nilai yang selanjutnya, tes berikutnya itu adalah 83. N-nya kan banyak dia melakukan tes kan. Nah, di sini dia tesnya kan N kali, tapi dia ditambah tes berikutnya. Jadi dia tesnya sebanyak N plus 1 kali kan. Nah, nilai rata-ratanya adalah 80. Oke, di sini teman-teman oke nggak ya? Paham nggak ya? Mau ganti warna hijau. Nah, sedangkan untuk penelitian yang kedua yang warna hijau, dia itu udah tes sebanyak N kali dengan jumlah nilai tesnya itu adalah XN, kayak yang tadi 80, 90, 100. Kemudian di tes selanjutnya dia itu dapat 67. Tesnya sebanyak berapa kali? Sebanyak N-nya tadi yang awal ditambah satu kali tes yang hasilnya 67, itu nilainya adalah 76. Oke, jadi di soal ini yang penting adalah membuat rumusannya, membuat persamaannya. Dari sini membuat persamaan ini masih aman atau gimana? Masih bingung nih? Aman ya? Oke. Soalnya kalau udah bikin persamaan ini tinggal dikerjain biasa aja sih. Jadi di sini kita tinggal dikali silang aja. XN ditambah 83 itu adalah 80 dikali N plus 1.
XN ditambah 83 sama dengan 80N ditambah 80. Oke, XN ditambah 3 sama dengan 80N. Oke, ini dikerjain kali silang biasa aja, rumus-rumus jumlah-jumlah biasa aja. Terus kita kerjain yang hijau juga, caranya sama, XN ditambah 67, itu sama dengan 76 dikali N plus 1. XN ditambah 67 sama dengan 76N ditambah 76. XN 76-nya dipindah ke sini jadi di berapa ya? 176 dikurangi. Bentar, ada telepon. Oke, sorry ya. Lanjut. Ini 67 dikurangi 76, jadinya min 9 sama dengan 76N. Oke, jadi dari dua persamaan yang warna hijau dan warna biru ini, itu kita bisa dapat dua persamaan yang berbeda, tapi mirip. Aduh. Ini pernyataan yang pertama, ini pernyataan yang kedua. Setelah kita dapat dua pernyataan ini, berarti karena dia mirip, kan kita disuruh untuk mencari nilai N-nya. Di sini udah ada nilai sekian N, ini ada sekian N, di sini ada konstanta, ada XN, ada XN. Berarti kita tinggal menghilangkan XN-nya aja untuk bisa mendapatkan N-nya kan. Jadi di sini tinggal dieliminasi biasa. Tambah 3 sama dengan 80N. Yang ini XN min 9 sama dengan 76N. Supaya XN-nya hilang, kita minus. Oke, 3 min 9, 12. 80N min 76N, 4N. Sehingga kita bisa dapatkan N-nya adalah 3. Oke. Dari sini, teman-teman ada yang bingung atau gimana? Mungkin bisa dipahami dulu ya. Jadi kalau soal rata-rata gini itu sering keluar sih soal rata-rata. Biasanya soal rata-rata itu sebenarnya rumusannya cuma yang itu, yang jumlah seluruh data dibagi N sama dengan rata-rata. Cuman gitu doang sebenarnya rumusannya. Cuman gimana caranya kita membaca soalnya itu maksudnya gimana. Oke, aman. Bisa kita lanjut. Soal nomor 7. Pada main hard modeling terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Nah, sama seperti yang biasanya aku bilang, aku selalu ambil informasi-informasi di setiap kalimat ya. Seperti yang berambut coklat. Artinya apa? Artinya terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Artinya yang coklat dia itu selisihnya 6 nih antara pirang dan coklat. Jadi ibarat kalau kita punya
yang rambut kita punya yang rambut coklat itu adalah X, maka yang rambut pirang itu adalah X plus 6. Terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada, yang agak rancu ini daripadanya. Daripada, itu kan artinya melambangkan selisih nih di antara kedua variabel tersebut. Ada 6 rambut pirang daripada yang berambut coklat. Oke, terus kemudian jika terdapat 30 wanita di sana, ada 30 wanita, dan mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat, berapa banyak yang berambut coklat gitu. Nah, dari pernyataan yang kedua ini, itu kita bisa simpulkan artinya jumlah orang yang rambutnya coklat ditambah orang yang rambutnya pirang itu adalah 30 wanita. Oke. Oke. Kemudian setelah kita dapat dari dua persamaan ini kan ada hubungannya ya. Nah, coklatnya sendiri nilainya adalah X dan yang pirang nilainya adalah X plus 6. Sini adalah tinggal ditambah aja jadi 2X plus 6 sama dengan 30. Jadi 2X sama dengan 24. X-nya itu X-nya adalah 12. Jadi di sini jawabannya adalah 12 sebenarnya. Yang coklat adalah X, nilainya adalah 12. Oke, teman-teman, apakah ada yang bingung atau aman? Ini salah kunci lagi ya. Dikunci C bukan ya? Harusnya. Jadi hasilnya 12. Oke, aman. Nah, di soal nomor 7 ini sama kayak soal nomor 6 tadi. Ini soal pemahaman membaca sih sebenarnya. Nah, ini nomor 15. Oke. Pertama, pendapatan sebuah perusahaan itu meningkat 15% triwulan terakhir. Jika pendapatan terus meningkat dengan laju yang sama, berarti dia lajunya itu selalu 15% konstan. Berapa persen pendapatan meningkat dari awal triwulan, berapa persen pendapatannya itu dia meningkat dari awal triwulan sampai terakhir, akhir triwulan saat ini. Jadi total tambahan, total peningkatan pendapatan ya dari triwulan pertama sampai triwulan terakhir. Oke, jadi di pernyataan yang pertama yang warna biru, ini kita bisa asumsikan bahwa pendapatan itu dia meningkat, panjang dong, meningkat sebanyak 15% konstan. Jadi dia misalkan dia ini adalah 100%, itu dia bertambah jadi 15%. Jadi total pendapatannya itu adalah 115%. Nah, kemudian ketika misalkan pendapatannya itu adalah N, maka total pendapatan
total pendapatan di akhir, ya kan, di akhir, total pendapatan akhir itu adalah 115% dari N. Oke, dari sini bingung atau enggak ya? Jadi intinya dari yang pernyataan yang biru 15% triwulan terakhir itu kita bisa asumsikan bahwa pendapatannya itu naik 15% selalu. 15% dari jadi total dari pendapatannya itu total dari nilai pendapatannya itu 100%, jadi dia nambah 15% kan. Jadi 115%. Kemudian ketika pendapatannya adalah N, maka dia total pendapatannya di akhir adalah 115% dari total pendapatan N-nya itu sendiri. Jadi 115% N. Untuk di triwulan saat ini, triwulan saat ini itu dia 15% pendapatannya 15% dari nggak jelas ya. 15% dari 115% N. Kenapa dari 115% N? Karena dia itu 115% N itu kan total pendapatan terakhir kan. Jadi triwulan saat ini itu tadi nilainya adalah 15% dari total pendapatan akhir, yaitu 115% N. Nah, kalau ada kata dari, itu kan mesti ada kata dari itu kan artinya selalu kali kan, ya kan. Jadi di sini nilainya adalah 15 15%. Sumpah ini kenapa penku error ya? Nggak bisa dipakai. 15% dari 115% dari N. Oke, jadi di sini nilainya adalah 1,725. Per 1000. Per 1000 N. Nah, terus untuk yang di triwulan kemudian, maksudnya di pendapatan triwulan di akhirnya, triwulan akhir atau saat ini, itu kan totalnya adalah 115% ini, 115% N ini yang ada di akhir, ditambahkan sama triwulan saat ini. Oke, dari sini bingung nggak ya? Jadi kenapa kok, kan kita disuruh mencari dulu triwulan saat ininya itu berapa kan? Nah, triwulan saat ininya itu kita dapat 1,725 per 1000, 10.000, 10.000, 10.000 N. Jadi misalkan kita punya pendapatan selama 1 tahun nih. Nah, terus kita
di triwulan pertama, di total triwulan, 3 triwulan kan ada 4 triwulan ya. Di total 3 triwulan pertama itu, misalkan kita itu punya pendapatannya totalnya adalah 1.725. Artinya itu kan pendapatan triwulan hingga saat ini kan. Nah, kemudian pendapatan triwulan di akhir itu kan ditambahkan dengan triwulan yang terakhir kan. Nah, triwulan yang terakhir itu nilainya adalah ya 115/100 N itu tadi. Jadi total dari triwulan di akhir adalah 115% dari N ditambah dengan 1725/10.000 N. Oke. Totalnya adalah 13.225 N per 10.000. Nah, ini kita bisa majuin jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 3. Jadi 132,25%. Oke. Terus di sini itu kan ini adalah total dari triwulan terakhir saat ini kan. Nah, ini balik lagi ke pernyataan yang pertama. Pernyataan biru yang pertama tadi. Pernyataan biru yang pertama tadi bahwa pendapatan itu dia itu kan 15% kan pertambahannya. Nah, di sini kita itu disuruh untuk mencari berapa persen pertambahannya, bukan totalnya. Sedangkan di sini kan aku tulis di sini 115 itu adalah totalnya kan. Pertambahannya sendiri adalah 15%. Sehingga kalau kita disuruh cari di sini adalah 115% itu totalnya, total pertambahannya, totalnya gitu kan. Berarti pertambahannya sendiri kan 115 dikurangi 100%, yaitu 15%. Jadi ketika kita punya pendapatannya itu misalkan 150%, nah jadi persentase pendapatan meningkatnya itu berapa persen? Kan 150 dikurangi 100 kan, jadi 50%. Jadi sama halnya dengan yang ada di sini, bahwa dia itu 132,25%. Ya ampun, 0,25% itu dikurangi dengan 100%. Jadinya yaitu total dari pendapatan meningkatnya sendiri sebenarnya adalah 32,25%. Nah, mungkin yang nggak ada jawabannya aku kasih ini ya. Aku kasih stabilo deh biar nggak bingung. Yang nggak ada jawabannya aku kasih stabilo warna pink. Ini sama yang ini tadi, yang jawabannya beda. Oke, kita lanjut aja. Ini nomor 9 ini itu sama kayak yang tadi aku bilang. Kita coba dulu pakai pernyataan pertama doang, terus pernyataan kedua doang, terus baru kita gabungin. Nah, di sini tuh disuruh mencari sudut besar dari sudut W-nya. Besar sudut W. Nah, yang pernyataan pertama itu kita dikasih tahu bahwa sudut X ini ditambah sudut Z ini adalah 75. Nah, sekarang kita main logika. Nah, kalau misalkan kita tahu sudut di sini ditambah sudut di sini itu adalah 75, apakah kita, misalkan kita pakai sudut bantuan kayak gini nih, apakah dengan kita tahu sudut-sudut di sini, itu kita bisa tahu sudut Y? Apakah kita dengan sudut Y-nya tahu kita bisa dapat sudut W? Gitu.
Simpelnya ketika kita pakai garis bantu pun, garis bantu seperti ini, nah itu kita nggak akan bisa tahu hubungan dengan sudut Y-nya dan sudut W-nya gitu. Jadi ketika kita cuman pakai pernyataan pertama aja, itu sebenarnya kita nggak akan bisa tahu besar dari sudut W-nya gitu. Jadi pernyataan pertama aja itu kita tidak mencukupi. Nah, kemudian untuk pernyataan yang kedua itu dia Y-nya ini adalah 135. Aku minta maaf banget ya nih. Penku sangat error. 135. Nah, eh, dengan kita mengetahui sudut Y-nya adalah 135, kita kan nggak bisa serta-merta mengetahui nilai sudut W-nya. Dan sudut Y ketika diketahui itu, kita juga nggak bisa tahu sudut di sini berapa, sudut di sini berapa, sudut di sini berapa, sudut di sini berapa. Sedangkan kalau misalkan segi 4 dimanapun itu bentuknya, total sudutnya pasti kan 136 kan. 136. Jadi kalau misalkan X tambah 180 itu jeleknya. Jadi X ditambah 180 min Y ditambah Z ditambah W itu pasti nilainya adalah 360. Sedangkan ketika kita mengetahui nilai Y di sini itu kita nggak bisa serta-merta mengetahui nilai X sama Z-nya. Jadi kita nggak bisa dapat untuk nilai W-nya. Sehingga pernyataan kedua aja juga belum cukup. Nah, kemudian kalau kita gabungin untuk nilai X dan Z-nya adalah 75, berarti ini X dan Z-nya. Kita dapat nilainya adalah 75. Ditambah nilai Y-nya kita punya 135. 180 min 135 ditambah W itu sama dengan 360. Nah, dari sini kan kita nanti bisa dapat ya nilainya. 75 ditambah 180 dikurang 135. Berapa nih? 5, 45, 45. 45 tambah W sama dengan 360 kan. Nah, di sini kan nanti kita bisa dapat nilainya adalah W-nya 360 dikurangi 120. Kok oh salah salah. Ini harusnya adalah bukan 180 tapi 360. Nah, berapa nih? Tiga enam puluh tukun ini 25. Tambah 75. Tambah 75. 300. Oke, jadi ketika kita punya nilai X, Y, Z-nya diketahui, itu kita bisa dapat nilai W-nya adalah 60. Jadi tadi kesimpulannya ketika kita pakai pernyataan satu saja tidak cukup, pernyataan dua saja tidak cukup, tapi ketika digabungkan dua pernyataan tersebut itu kita bisa dapat untuk nilainya yaitu 60. Oke, kenapa kok ini itu 360? Karena total dari sudut Y di sini itu kan 360.
Nah, kalau ini 135 berarti yang di sini kan 1360 dikurangi 135. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Kalau ada yang bingung, lagi-lagi langsung ngomong aja. Jika X menyatakan himpunan 2914X, jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan. Oke, ini sangat gampang. Jadi himpunan A itu adalah 6914X. Kemudian X ini menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya. Berarti nilai X ini kalau kita bisa simpulkan dari pernyataannya aku stabilo biru, nilai X itu adalah jumlah dari 3 bilangan lainnya di A. Berarti 6 ditambah 9 ditambah 14. Itu adalah X. Jadi di sini X-nya adalah 29. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke pernyataan yang ting. Jadi himpunan A itu ada isinya ada 6, 9, 14, dan X, di mana X-nya adalah 29. Di sini kita udah dapat nilainya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa jangkauan dari A. Oke, teman-teman di sini juga harusnya udah tahu kalau jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dikurangi nilai terendah. Artinya jangkauannya itu sendiri adalah 29 dikurangi 6, nya 23. Oke. Ya, mungkin aku agak cepetan lagi ya, karena jam 9 kita selesai. Biar bisa bahas semuanya. Jadi di suatu kota, oke. Jadi suatu kota perhiasan berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci. Kapasitas 12 inci. Oke, kapasitas dari balok di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah volume ya. Volume adalah 12 inci kubik. Nah, jika eh, jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua, jadi di sini ada perhiasan kedua, itu panjang, lebar, dan tingginya adalah 2 kali dari kotak perhiasan pertama. Berapa kapasitas dari perhiasan kedua? Oke, di sini kita tahu kalau volume balok itu adalah P dikali L dikali T. Nah, kemudian untuk P panjang panjang, lebar, dan tinggi dari perhiasan kedua itu adalah 2 kali dari perhiasan pertama. L-nya juga adalah 2 kali dari L perhiasan pertama. Dan T-nya juga sama. 2 kali T dari perhiasan pertama. Artinya, di sini ketika V balok 2 itu nilainya adalah 2 kali P dikali 2 kali L dikali 2 kali T. Oke, dari sini masih aman? Kalau kecepatan bilang ya. Nah, di sini kita tinggal kerjain di sini berarti 2 kali 2 kali 2, 8 ya. P kali L kali T. Nah, sedangkan kita tahu di sini bahwa nilai P kali L kali T sendiri
ada di sini 12. Artinya nilainya adalah 8 dikalikan dengan 12. 96. Oke, aku langsung lanjut. Oke, untuk soal nomor 12 ini, jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, dan R merupakan bilangan kelipatan 3. Terus S-nya itu kelipatan dari 6. Maka R dan S-nya itu kelipatan dari berapa? Nah, di sini kita bisa kerjain bahwa nilai dari R itu kan kelipatan dari 3. Berarti dia bisa aja 3. Berarti dia itu bisa aja 3, bisa aja 6, bisa 9, 12, dan seterusnya. Pokoknya dia kelipatan dari 3. Jadi di sini aku tulisin untuk yang birunya adalah 3X. Dengan X-nya adalah terserah berapapun. Gitu kan. Terus untuk pernyataan yang pink, S-nya itu adalah satu penku. S-nya itu adalah bilangan kelipatan 6 dengan 6, 12, 18, dan seterusnya asal kelipatan 6. Jadi aku tulisin di sini adalah 6Y. Oke, selanjutnya untuk yang untuk yang R dikalikan S, itu artinya kan 3X dikalikan 6Y. Oke. Di sini, di sini mungkin aku pecah. Jadi 2 kali 3Y. Ini pakai analogi pecahan ya. Kok pecahan sih? Faktor, analogi faktor. Jadi di sini kalau 2 kali 3 kali Y. Di sini adalah 2 kali 3 dikali 3 kali X dikali Y. Oke, jadi di sini aku jelasin lagi. Kalau misalkan yang R-nya itu kan bilangan dari kelipatan 3 kan. Artinya 3 ini artinya faktor dari R itu kan ada 3 dan ada X. Faktor dari R. Nah, kemudian kalau faktor dari S itu kan ada 2, ada 3, dan ada Y. Maka kalau di sini kita bisa simpulkan bahwa faktor dari R kali S adalah 2, 3, dan X, dan Y. Gitu. Jadi faktornya itu, faktor aduh jeleknya. Faktor dari R kali S itu adalah bisa aja 2, bisa aja 3, bisa aja X, bisa aja Y. Bisa aja perkalian dari ini semua, bisa aja perkalian dari ini semua. Artinya bisa aja 2 kali 3, 6, bisa aja 3 kali 3, 9. Gitu. Jadi faktor dari RS adalah ini. Artinya RS itu haruslah kelipatan dari faktornya. Nah, di sini ada yang sesuai sama pilihannya, di sini kan ada 9. Artinya di sini jawabannya adalah 9. Itu jeleknya. Dah. Ya, mungkin aku lanjutin.
Oke, by the way, ini di soal ini ada typo. Harusnya ini adalah 2 pangkat X. Oke, aku kecilin dulu deh. Jadi, ilmuwan di Cina itu meneliti suatu virus jenis baru yaitu COVID di dalam kondisi laboratorium. Mereka menemukan bahwa untuk menghitung pertumbuhan dari suatu kelompok virus itu menggunakan rumus 500 plus 2X. Jadi, pertumbuhan dari virus itu pakai rumus itu tadi. Pertumbuhannya adalah 500 plus 2 pangkat X. 500 plus 2 pangkat X. Dengan X-nya adalah menunjukkan jamnya, jam observasi. Jadi kalau misalkan 1 jam, itu pertumbuhan dari virusnya adalah 500 ditambah 2, 502. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia, kayak yang aku bilang tadi, bahwa dia itu dicatat setiap jam per hari. Nah, pertanyaannya, yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus yang tercatat pada suatu jam tertentu? Artinya, nilai-nilai yang ada di sini itu haruslah sesuai dengan rumusan yang ada di sini. Harus sesuai, nggak boleh enggak. Jadi kalau kita masukin nilai yang aku lingkarin biru ke pertumbuhan itu, nanti nggak dapat nilai X yang benar, kan bingungin nggak akan nemu. Iya, nggak nemu. Nah, terus kalau misalkan kita kerjain ini, itu nggak nemu nilai X-nya, itu artinya dia bukan nilai dari populasi yang tercatat setiap jam. Kan gitu. Jadi kita coba untuk yang pertama, yang A, kan dia 504 sama dengan 500 plus 2X, 2 pangkat X. Artinya 2 pangkat X itu 4. X-nya sendiri adalah 2. Berarti ini sesuai. Terus yang B 524 sama dengan 500 plus 2 pangkat X. 24. Sama dengan 2 pangkat X. Ya kan, aku kemarin juga waktu ngerjain, lah ini mah sesuai semua gitu kan. Terus pas aku cek lagi, ternyata dia 2 pangkat X. Nah, terus di sini 24 adalah 2 pangkat X. Nah, apakah 2 pangkat sekian itu bisa menghasilkan 24? Kan 2 pangkat 1, 2, terus 4, terus berapa? 8, 16, 32. Nah, nggak ada 24. Berarti ini tidak sesuai. Salah. Berarti 524 ini bukan merupakan populasi virus yang tercatat dalam jam ketika 1 hari pengamatan gitu. Terus kalau misalkan kita lanjutin lagi nih, misalkan yang C, nanti nemunya 628 dikurangi 500 berapa? 128 dengan 2 pangkat X. Hasilnya berapa? 7. 7 bukan ya? Apa 8? 5, 6, ya 7. X-nya adalah 7. Berarti ini untuk jam ke-7. Ini sesuai. Ya, terus untuk yang D-nya itu 756 dikurangi 500 berapa? 256. 256 sama dengan sama dengan 2X. Artinya dia X-nya adalah 8. Terus yang E itu dia 1012. Berarti berapa? 500. 512. Jadi X-nya adalah 9. Oke. Gini ya. Jadi artinya kayak ini. Artinya kalau mau dijelasin. Rusak nih. Nah, artinya kalau
dijelasin di sini, itu kita bisa dapetin bahwa 504 itu adalah jumlah dari populasi virus di jam kedua. Kalau 628 itu di jam ke-7. Kalau yang 756 itu di jam ke-8. Terus yang 1012 ini di jam ke-9. Di jam ke-9. 9. Kita udah ditulis nih. Kita udah tulis. 9. Nah, sedangkan yang 524 ini itu bukan. Iya, rusak sumpah. Penku rusak. Sering macet. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Masih setengah jam lagi. Kita bisa selesaiin ini semua. Jika X ini merupakan bilangan positif dengan X merupakan faktor dari 10, X itu merupakan faktor dari 10. Terus yang Y-nya merupakan faktor dari 12. Nah, kalau misalkan kita tulis yang warna biru, itu kan faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Terus faktor dari 12, itu ada 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Nah, kemudian yang ditanyain di sini adalah semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X. Semua nilai berikut ini bisa menjadi nilai dari XY kecuali gitu kan. Nah, yang pertama, berarti artinya kan X tadi itu berapapun nilainya, pokoknya antara 1, 2, 5, 10. Nah, yang Y-nya itu berapapun nilainya asal antara 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, terus berapa nilai X dan X dikalikan Y yang mungkin X dikalikan Y yang mungkin. Kecuali. Nah, kalau misalkan kita masukin ini, yang satu ini. Nah, mungkin biar gampang aku kasih warna beda-beda. Oke. Untuk yang satu, ini itu kan bisa dihasilkan dari 1 dikali 1. Oke. Kemudian untuk yang 4, ini bisa dihasilkan dari 2 kali 2. Kemudian untuk yang 15, ini bisa dihasilkan dari 5 kali 3. Terus untuk yang 30, yang 40 dulu deh. 40 ini bisa dihasilkan dari 10 kali 4. Sedangkan untuk yang 36 ini apakah bisa dihasilkan dari sini? 36 ini kan 6 dikalikan 6, sedangkan 6 kali 6 ini nggak bisa dihasilkan dari kedua di sini. Jadi ini nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Man. Lalu kita bisa lanjut ke nomor 15. Ntar aku minum. Jadi di nomor 15 ini hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali dari kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekian, 1,05 km per detik. Terus disuruh mencari berapa kilometer per jam nilai dari kecepatan tersebut.
Jadi kecepatan yang ada di sini, itu kita harus konversikan ke yang warna merah ini. Artinya 1,05 km per detik itu dikonversikan menjadi kilometer per jam. Oke, nah teman-teman harus ingat bahwa 1 jam itu 60 menit kan. Nah, 1 menitnya itu 1 menit itu 60 detik. Artinya kalau 1 jam itu adalah 3.600 detik. Oke, berarti di sini untuk mencari ini 1,05 kilometernya kan tetap ya. Nah, supaya jadi jam, itu kita harus bagi sama 3.600. Oke? Dibagi sama 1/3.600. Jadi kalau misalkan, oh ya ini kan dari detik ke jam. Dari detik ke jam. Kok jelek? Dari detik ke jam. Makanya dia jadi kayak gini. Kalau misalkan jam ke detik dibagi 3.600 aja. Tapi kalau detik ke jam jadi 1.300. 360 per 1/3.600 gitu jadinya. Jadi kayak ini misalkan ini 1 detik itu adalah 1/3.600 jam. Oke. Berarti di sini kita tinggal dibalik aja jadi 1,05 dikali sama 3.600 itu adalah kilometer per jam. Artinya di sini hasilnya adalah kalkulator. 1,03780 kilometer per jam. Oke. Ini. Apakah aman? Apakah aman? Oke, masih ada 5 soal lagi. Semangat, semangat. Jika ini loh, aduh. Jika kayak gini, apakah bilangan bulat R itu genap? Ntar aku juga mau ngomong yang lancar deh. Jadi kalau pernyataan 1 dan pernyataan 2 kan kita kerjain dulu pernyataan 1 dulu, terus pernyataan 2 dulu, baru keduanya. Oke, untuk pernyataan 1, untuk pernyataan 1, R-nya itu tidak positif. Berarti R-nya adalah dari 0. Minus kan. Nah, ketika R-nya ini mutlak dari R itu adalah tidak sama dengan 1, artinya kan R-nya ini kan di sini harus ini kan, harus minus kan. Jadi kalau misalkan R-nya ini kan bisa berapa aja. Bisa -1, bisa -2, bisa -1,5, asalkan dia itu kurang dari 0. Oke. Jadi dia itu bisa aja, bisa berapa aja, asalkan dia minus. Bisa aja -1,56, bisa aja -10,2, dan seterusnya. Asalkan dia minus. Sedangkan di sini apakah bilangan bulat R itu genap? Apakah bilangan bulat R itu genap? Nah, kemudian karena di sini itu ada banyak banget kemungkinan,
ada pokoknya kan dia syaratnya cuma minus aja, nggak ada syarat apa-apa lagi. Jadi dia itu nggak bisa menjawab untuk bilangan R itu genap atau enggak, karena dia bisa aja min 1, bisa aja min 2, bisa aja min 1,5 dan seterusnya. Jadi dia nggak ada bilangan eksak apakah dia itu genap atau ganjil, karena dia sangat luas asalkan dia minus, gitu kan. Jadi nggak bisa menjawab. Untuk pernyataan yang kedua, itu R-nya adalah, jadi kalau di sini kita selesaiin jadi gini kan. Oke, karena di sini itu, nah terus R-nya ini adalah 1. Nah, berarti di sini kita bisa pakai, kan ini eh, lebih dari minus 2,5 kan. Minus 2,5. Lebih dari minus 2,5. Artinya dia bisa aja minus 2, bisa aja minus 1, bisa aja minus 0,9, dan seterusnya. Bahkan bisa aja dia positif. Bisa aja dia 0, bisa aja dia 2, bisa aja dia 5, dan seterusnya. Asalkan dia lebih dari minus 5/2. Oke. Oh ya, by the way, di sini aku lupa kalau di sini kan R-nya tidak sama dengan 1 ya, berarti minus 1 ini nggak masuk. Minus 1 ini nggak masuk. Tapi dia bisa masuk kayak minus 1,7 juga bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi di sini untuk pernyataan kedua itu juga nggak bisa menjawab apakah bilangan bulat R itu genap atau ganjil. Karena di sini kalau 2 genap, kalau ini ganjil, kalau ini genap, ini ganjil, ini genap gitu. Jadi ada banyak banget kemungkinan dia ganjil ataupun genap. Jadi pernyataan 2 aja juga tidak cukup. Nah, akhirnya kita harus nyoba pakai dua pernyataan. Pakai dua pernyataan, pernyataan 1 dan 2. Kalau pakai pernyataan 1 dan 2, itu kita bisa buatkan pernyataan 1 ini R-nya itu kurang dari 0, sama yang pernyataan 2 itu R-nya lebih dari minus 5/2. Artinya dia itu R-nya nilainya antara ini, antara minus 5/2 sampai 0, berapapun nilainya. Nah, nilai dari di sini, nilai antara di sini, oke, nilai dari ini, itu kan bisa aja minus 2, asalkan dia, jadi kita harus ingat asalkan dia itu bukan 1 ataupun min 1 ya. Asalkan dia itu bukan 1 atau min 1. Nah, jadi dia ini di sini bisa minus 2, bisa minus 1,7, bisa minus 0,9, bisa minus 0,2, dan seterusnya. Pokoknya antara minus 2,5 sampai 0, ya, tapi bukan minus 1. Oke? Jadi, di sini ketika dua pernyataan itu digabungkan, itu juga tidak bisa menjawab apakah dia itu eh, genap atau ganjil gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang Oke, bentar. Setelah aku cek kuncinya, kayaknya aku salah. Jadi di sini karena aku nggak note di sini, kalau di sini adalah bilangan bulat R. Jadi R-nya itu cuma terdiri dari bilangan bulat. Ya mungkin kita bisa coba hapus saja. Maaf ya.
Hapus. Jadi di sini kesalahanku adalah harusnya dia itu cuman bilangan bulat. Jadi kalau koma-komaan itu nggak masuk. Ya, jadi untuk yang warna biru di sini itu kan nilainya berapapun asal negatif dan bukan -1. Berarti dia bisa -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Asalkan bahkan bisa sampai -1000. Jadi dia karena di sini bilangan bulat, yang aku nggak note tadi di sini itu bilangan bulat. Apakah dia genap atau ganjil? Cuman dia pasti bulat. Nah, karena di sini tuh kan nggak mesti kan bisa ini genap, ini ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap gitu kan. Jadi ini nggak bisa menjawab. Tetap pernyataan pertama nggak bisa menjawab. Terus ke pernyataan kedua, dia itu nilainya lebih dari ini, tapi asalkan bukan -1 atau 1. Jadi nilainya dia bisa, untuk yang warna merah ini, nilainya dia bisa -2, 0, 0, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, di sini dia juga nggak bisa menjawab apakah dia itu ganjil atau genap, gitu kan? Karena ini ganjil, ini genap, ini genap, genap, ini ganjil, gitu kan? Nah, untuk pernyataan 1 dan 2 ketika digabungkan, itu sama kayak tadi, jadi dia itu range-nya adalah -5/2. Kurang dari R, kurang dari 0. Oke. Dan pokoknya dia itu selain -1. Selain -1. Nah, jadi di sini kan, dan dia itu pasti bilangan bulat kan. Jadi di sini itu nilainya cuma ada -2 dan -1 kan sebenarnya. Cuman -1-nya kan nggak bisa dipakai. Jadi hasilnya itu -2. Nah, -2 di sini itu bisa menjawab apakah dia genap atau enggak. Iya, dia genap. Dia bisa menjawab. Jadi ketika pernyataan 1 dan 2 digabungkan, itu dia bisa menjawab soal yang ada di situ. Seret. Yeay. Oke. Oke, aman ya. Jadi dia kelupaan kalau di sini tuh udah di state bahwa dia itu bulat. Tinggal dia ganjil atau genap. Oke, karena waktunya tinggal 17 menit. Kita masih punya 4 soal. Kita langsung aja. Oke, di pertama, rata-rata dari 5 adalah 10 lebih banyak dari rata-rata dan titik-titik. Titik-titiknya ini yang kita cari. Oke, jadi di sini 5 tambah, kita cari rata-ratanya dulu ya, rata-ratanya dulu. 25 dan 45 itu dibagi sama 3. Berarti rata-ratanya adalah 75 dibagi sama 3. Benar nggak? Salah nggak sih? Benar nggak? 675. Oh ya, benar. Benar ya, 75 bagi 3, 25. Jadi rata-ratanya di sini ada 25. Nah, ini anggap aja di sini itu adalah untuk yang X. Ini untuk yang X. Ini untuk yang X. Nah, kemudian untuk yang pernyataan yang Y-nya, yang warna merah ini misalkan pernyataan yang Y ya. Nah, yang rata-rata yang warna hijau, ini tuh 10 lebih banyak dari rata-rata yang warna merah, yang Y. Jadi kesimpulannya di sini adalah rata-rata dari Y itu adalah X-10. Rata-rata dari X-10. Nah, rata-rata yang tadi kan 25 min 10. Berarti rata-rata dari Y-nya sendiri adalah 15. Oke, silakan.
Nah, sehingga rata-rata dari Y-nya sendiri di sini itu kan adalah 15 ditambah 10 ditambah titik-titik, misalkan A itu dibagi 3, itu adalah berapa nih? Oh, ini 15 ya. 15. Adalah 15. Jadi 10 ditambah, jadi di sini 25 ditambah A itu sama dengan 45. Jadi di sini A-nya adalah 20. Oke. Sampai sini aman? Oke, kita lanjut nomor 18. Oke, ini juga rata-rata, jadi harus teliti. Jadi yang pertama, pegawai senior itu memiliki rata-ratanya itu 16 tahun pengalaman kerja. Kemudian untuk yang junior, itu rata-ratanya adalah 4 tahun pengalaman kerja. Kemudian untuk yang jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, artinya rata-rata gabungan antara senior dan junior ya ini, itu adalah 7 tahun, maka kita disuruh untuk mencari berapa rasio pegawai senior terhadap junior. Berarti kita itu nanti ujung-ujungnya adalah disuruh mencari NS dibandingkan dengan NC. Karena ini kayak rasio perbandingan antara jumlah pegawai yang senior dengan yang junior. Oke, berarti teman-teman ingat kan kalau misalkan rumus dari rata-rata gabungan itu adalah rata-rata yang pertama dikalikan dengan jumlah yang pertama jumlah yang pertama ditambah dengan rata-rata yang kedua yang junior dikalikan dengan rata-rata yang jumlah yang junior dibagi dengan total dari pegawai senior dan junior. Nah, ini adalah dasarannya sih. Ini dasarannya. Jadi yang teman-teman harus ingat di sini adalah ini. Jadi untuk setiap kalau soal ada soal yang rata-rata gabungan itu pasti satu-satunya rumus itu ya ini, gitu kan. Nah, kemudian di sini kita dapat rata-rata gabungannya adalah 7. Terus untuk rata-rata yang seniornya adalah 16. NS-nya dicari. Terus rata-rata yang juniornya 4. NC-nya juga nggak diketahui. Dengan NS plus NC. Nah, ini nanti kita tinggal dikalikan silang aja. Jadi 7NS ditambah 7NC sama dengan 16NS tambah 4.
Sehingga di sini kita bisa dapat 3NJ sama dengan 9NS. Jadi, untuk perbandingan antara NS, NS dengan NJ itu adalah NJ 3/9. Artinya NS dibandingin sama NJ itu adalah 1/3. Sumpah, error lagi dah. 1/3. Oke. Nah, tinggal 2 soal terakhir. Kita langsung lanjut aja. Kurang 10 menit waktunya. Jadi di pernyataan ini itu ada kayak gini pernyataannya. Ini adalah data, datanya seperti itu. Terus di sini kita tuh dikasih tahu kalau M itu adalah modusnya. M adalah modusnya, terus N ini adalah mediannya. Terus untuk yang O itu rata-ratanya. Nah, artinya kalau misalkan M-nya ini adalah modusnya, berarti modusnya itu adalah jumlah angka yang sering keluar kan. Nah, di sini modusnya itu kelihatan banget kalau modusnya itu 17. Ya, terus kalau untuk N-nya, N itu kan mediannya kan. Nah, mediannya ini bisa karena ini sudah diurutkan, udah urut, jadi kita tinggal tulisin kita tinggal cari mediannya. 2, 3, 1, 2, 3. Jadi di sini. Mediannya itu 16 ya, karena 15 tambah 17 dibagi 2, 16. Nah, terus untuk, maaf ya tulisannya jelek. Nggak pakai pen ini, pakai jari. Terus untuk rata-ratanya, ini berarti kita tinggal tambahin aja di sini. 8 tambah 10 tambah 14 dan seterusnya dibagi sama jumlah datanya, yaitu 10. Di sini kita dapat hasilnya adalah 18 tambah 28 tambah 15 tambah 17 tambah 15 Kak, aku bantu Kak. Oke, thank you. 150 per 10. Berapa? 150 per 10, 15 Kak. 15. Oke, sip. Nah, berarti kita bisa dapat nilainya itu adalah M lebih dari N lebih dari O. MNO D. Oke. Oke, gampang ya. D. Thank you, Efran. Nah, terakhir 20 nih nggak ada jawabannya nggak sih? Kamu ngerjain ketemu nggak, Efran? Nggak ketemu Kak, saya juga bingung itu, kurang paham. Ini Nomor tapi 20. emang nggak ada jawabannya sih ini. Jadi kita langsung kerjain aja. Untuk O ini kan pusat lingkaran. Nah, juring AOB. Tapi ini seingatku nggak ada jawabannya. Cuman nggak tahu, kita kerjain lagi aja. Juring AOB itu 3/8 dari lingkaran. Berarti untuk di sini itu nilainya adalah 38%. Oke,
karena dia kan total dari 38% dari bagian lingkaran. Dan bagian dari lingkarannya sendiri kan 100%. Nah, AOB-nya sendiri berarti itu kan 38 dari seluruhnya, berarti 38%. Nah, kemudian untuk yang BOC, itu memakai 25%. Berarti di sini adalah, loh ini kok aneh ya, 25%. 25% di sini BOC-nya. Padahal harusnya kalau dia 25% kan dia segini ya. Ya harusnya segini gitu. Lebih kecil seharusnya sih. Iya, heeh. Cuman ya udahlah, mungkin salah soal ya. Mungkin harusnya dia ini deh. Harusnya di sini nggak sih AOC nggak sih di sini 25%? Bisa jadi Kak, soalnya kalau misalnya sudutnya AOC, seharusnya itu masih masuk antara Kan? sudut sudut apa namanya? Sudut lancip sih Kak. Kalau BOC masuk akal, soalnya tumpul. Di atas 90 kan tumpul. Kalau Mm-mm. 103 di situ. Nah, ini deh gini. Jadi ini kita 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 coret deh ganti ganti AOC ya. AOC. AOC. Terus yang dicari berarti yang BOC. BOC. Nah, terus berarti di sini persentase yang ada di sini berarti kan 100 dikurangi 38 dikurangi 35. Hasilnya berapa? 37. 7 tambah 35 tambah 38. Salah. 27. 27. 27 tambah 35 tambah 38. Oke, sip. Tadi di sini harusnya di sini 27%. Tapi sebenarnya juga nggak masuk akal ya bentuknya. Masa di sini lebih besar daripada yang di sini. Ya udahlah, yang penting ketemu. Jadi 27% artinya POC ini 27% dari lingkaran. Nah, kemudian kita disuruh untuk mencari untuk ininya kan. Karena di sini adalah derajat semua, berarti kita masuk cariin ke derajat. Jadi 27 dibagi 100 dari total dari seluruh lingkaran 360. Jadinya berapa? Bagi 4. 425. 27. Jadi hasilnya itu adalah 97,2 derajat. Enggak, 27%. Ya benar. Jadi hasilnya itu harusnya ada di sini. Oke. Jadi di sini tidak ada. Terus di sini juga nggak sesuai ya. Jadi ya udah kita kerjain apa yang ada aja. Nah, di sini kita tadi aku kasih warna ungu. Nah, oke, jadi karena kita udah bahas semua soalnya, jadi udah aman. Evran salah berapa, Evran? Atau sih Kak, saya nggak merhatiin deh. Kalau misalnya saya yang dicari sih, ada beberapa sih yang nggak dapat. 2/20. Kalau saya sih menurut saya yang paling agak ambigu tadi, yang apa? Yang persentase apa tadi ya? Triwulan tadi sih Kak, itu doang yang benar-benar saya bingung tadi yang triwulan. Tapi Nah, yang 8 yang agak-agak bingung doang. iya. Yang benar-benar susah kayaknya, kurang mahamin soalnya itu sih Kak. Oke, jadi yang lainnya aman ya. Kamu mau masuk mana, Evran? Mau kalau kepengen sih PKN STAN sih Kak. Oh iya sih, aku udah pernah nanya sih kemarin PKN Stan. Oke, PKN Stan ini pakai TPS ya maksudnya? Pakai UTBK Kak. Saya tahun kemarin gagal, karena masih penasaran. Oh gitu.
Jadi sekarang gap year kah? Nggak biar Kak. Soalnya kemarin ngambilnya kuliahnya juga lumayan sih kemarin ngambilnya. Ngambil orang disuruh orang tua ngambil kedokteran nggak nyampe juga skor UTBK-nya. Terus tahun ini mau apa namanya? Mau ke STAN sama kuliah juga atau ambil STAN Sama dulu? PTN juga tetap tetap ngambil PTN juga Kak. Mana tuh rencananya? Rencananya akuntansi sih Kak Erlangga. Kamu orang Tangerang kan? Iya di Tangerang. Cuma ya sekarang sih di Tangerang. Kalau dulu sekolah di Lampung. Jauh banget. Ya jauh. Berarti kalau akuntan ini sih TP apa yang PK sama PM-nya kudu paling gede lah ya. Jadi Alhamdulillah sih Kak. Cuman saya emang kalau PK, PM di sekolah juga sering ngikut kayak gitu Kak, kayak matematika gitu. Saya itu tahun kemarin yang merasa paling anjlok banget nilai di bahasa Inggris sih Kak, literasi bahasa Inggris. Soalnya kalau PK sama PM kemarin tembus 7,5 lebih sih. Semoga tahun ini bisa lebih besar sih Kak. amin. Aku aku dulu apa ya yang jelek? Aku dulu yang jelek bahasa Indonesia sih. Tapi nggak siapa yang jelek fisika sih. Aku tahun 2022 BTW. Oh, TKA. masih Jadi aku ada masih ada TKA, heeh. TKA ya apa TPA dulu. TKA, TKA. Aku dulu ini sih skornya lumayan, 720. Wah, mantap. Oke. Kalau gitu karena cuman aku kan sekarang ngambilnya aktuaria ya, matematika full. Jadi ya aku tapi waktu UTBK dulu aku paling bagus malah kimia sih sebenarnya. Cuman aku sukaan matematika. Jadi ya udah matematika deh. Sama aja sih Kak. Kalau saya sukanya yang matematika. Guru nyuruh sih ngambil matematika murni. Cuman sayanya kayaknya udah mahal, kurang kurang minat. Udah kayaknya Iya. karena agak bosen kali ya terus-terusan matematika gitu. Jadi pas lulus sekolahnya jadi udah males, udah enak sih Kak kalau saya. Udah Makanya enak. nggak ngambil yang bener-bener matematikanya. Oke. Udah kayak gitu. Semangat ya. Ternyata ini tinggal Evan yang lain dari. Dan semangat, semangat ya Evan. Tahun ini kamu berhasil deh PKN STAN. Amin, Kak. Semoga skornya di atas 700. Amin. Amin. Oke. Kalau gitu karena udah jam 9 juga, aku akhirin. Aku minta maaf juga kalau misalkan ada yang kurang jelas. Sama kalau penku nyandet ya, aku minta maaf. Makasih banyak udah ini udah responsif ya di pertemuan kali ini. Iya Kak, sama-sama. Semoga semakin semangat belajar dan semakin bagus nilainya. Amin. Amin. Makasih, aku tutup ya. Makasih Evan. Makasih teman-teman yang lain.